dengerin ceramah ini, dengerin ceramah itu, putar ceramah ini, dihafalin lafalnya, dihafal-hafalin, tapi nggak diamalkan, lama-lama hati kita menjadi busuk. Nih nanti kalau saya ketemu sama Syah mau saya ludahi mukanya, kan ya di hati, saya mangkel banget sama dia. Nanti kalau ketemu saya ludahi mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat jamaah pengajian istiqomah qabla al-maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu, masih seputar masalah niat. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, baik sebelum berkata-kata, berbuat, beraktivitas, maka hal yang pertama kali harus kita perhatikan adalah niatnya. Kalau salah niat, walaupun kelihatannya ibadah, tapi justru menjadi perbuatan-perbuatan dunia. Tapi kalau niatnya bagus, walaupun kelihatannya perbuatan-perbuatan dunia, mubah, tapi bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu lisidqin niyah ayakunal amalu faman yatlubul ilma masalan wa yaz'amu anna niyatahu fi tahsilihi ayya'mala wa yu'allima wa illam yaf'al dzalika innat tamakkuni minhu wa niyatu ghairu shadiqatin. Wa yustaratu, dan disyaratkan. Jadi ada syarat niat itu supaya shadiq, benar. Wa yustaratu, dan disyaratkan lisidqin niyati, kepada benarnya niat. Ayakuna, apa ayakuna, hendak ada biha, dengan niat, al amalu, apa amal. Jadi yang dikatakan niat itu muqtarinan bi fi'li. Niat itu bersamaan dengan yang diniatkan. Niat sholat itu pas takbir, Allahu Akbar. Niat haji pas daftar, bayar DP, itu niat haji. Niat umroh sama. Kalau hanya saya kepengen umroh tapi belum daftar, belum store duit, itu belum niat. Itu baru keinginan. Begitu pula sholat, mau sholat ke masjid tapi masih di rumah, itu belum niat, itu baru azam.
Nah, dikatakan niat muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan apa yang diniatkan. Makanya persyaratan pertama niat itu supaya benar, hendaklah niat itu disertai dengan amal. Faman, maka siapa orang niat lubu, yang menginginkan siapa orang al ilma, kepada ilmu, masalan umpamanya orang kepengen ilmu terus pergi nyari ilmu, kalau masih muda masuk pondok pesantren 10-20 tahun. Nah, di pondok itu minim 20 tahun. Kalau pondok cuma sekolah ya, nanti pulang dari pondok malah bikin masalah di tengah masyarakat. Karena apa? Nanggung soalnya. Jadi mondok agak 10-20 tahun, pelajari betul agama itu dari kulit, daging sampai sarinya agama. Nah, insya Allah nanti semakin. Ada orang menginginkan ilmu, masalan wayaz'amu, dan menuju siapa orang, mencita-citakan siapa orang, anania, tahu sungguhnya niatnya man bitahsili, dalam menghasilkan ilmu, ayak malah pandak beramal siapa orang, ayak wayu'an lima, dan tidak mengajarkan siapa orang. Ya, niat pergi nyari ilmu, niat pertama untuk diamalkan. Jadi ilmu itu kalau nggak diamalkan akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Sama begini, kalau kita pergi ke pasar, beli ikan, beli daging, beli bawang, beli cabai, bawa pulang nggak dimasak, lama-lama dapur kita tuh bau. Ilmu sama, dengarin ceramah ini, dengarin ceramah itu, putar ceramah ini, dihafalin lafalnya, dihafal-hafalin, tapi nggak diamalkan, lama-lama hati kita menjadi busuk. Sama, jadi orang nyari ilmu itu sama dengan orang nyari belanjaan ke pasar. Pasar beli ikan asin 2 kilo, tongkol 1 kilo, bawang putih 1/2 kilo, bawang merah 1/2 kilo, beli cabai, remplo, macam-macam dibeli, bawa pulang. Supaya bisa dinikmati, dimasak. Tapi kalau dibiarin sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya apa? Dapurnya bahkan rumahnya menjadi bau. Kenapa? Belanjaannya nggak dimasak. Begitu pula lah orang menuntut ilmu. Kalau nggak diamalkan, akhirnya hatinya menjadi busuk. Waniyatuhu ayyamala yu'allima. Jadi ada orang niat dari ilmu, pertama niatnya supaya diamalkan. Kenapa? Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardud la tuqbal. Kullu man, tiap-tiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, beramal siapa man, amalu, amalannya man, mardud itu mubazir, la tuqbalu, tidak diterima. Kemudian niat ngaji, cari ilmu, niat pertama mengamalkan. Jadi ilmu itu wajib diamalkan semampunya, nggak perlu pula ngotot, ya, semampunya. Karena Allah tidak menuntut seseorang di luar kemampuannya di bidang apapun. Innallaha, apa itu ayatnya? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Jadi kalau nggak mampu, nggak usah memaksakan diri, rusak jadinya. Semampunya aja, toh nilainya Allah yang
Nggak usah ngotot, nggak usah ngoyo, dicapek sendiri. Kemudian kedua, wa yu'allim, dan niat mengajarkannya. Jadi bagi orang yang punya ilmu ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan. Pertama, mengamalkan ilmunya. Kedua, menyampaikan ilmunya. Itu wajib. Jadi kalau kita punya ilmu, sementara kiri kanan kita misalnya melakukan kesalahan, kita tahu itu salah, kita diam saja, maka besok kita bersekutu dengan orang itu masalah dosanya. Jadi wajib, kalau udah ngerti, wajib menyampaikan, terutama keluarga dulu, anak, menantu kalau punya. Diajarin cara sholat, cara wudu. Jangan punya menantu ganteng nggak sholat, repot. Ganteng, sholat kagak. Wajib itu. Ini nggak mustahil besok gara-gara menantu mertuanya masuk neraka. Besok menantunya nuntut di akhirat. Ya Allah, ada apa? Tong. Saya di dunia dulu punya mertua, ngerti agama, rajin ibadah. Terus saya nggak pernah disuruh. Nggak pernah disuruh. Terus mau apa sekarang? Saya kepengen masuk neraka bareng mertua saya. Panggil mertuanya. Fulan bin Fulan, benar ini si Otong nih menantumu dulu di dunia. Betul ya Allah? Betul kamu nggak pernah ajak sholat? Betul. Kalau begitu kamu dengan menantumu masuk neraka. Begitu pula tetangga dengan tetangga besok. Nggak mustahil tetangga masuk neraka gara-gara tetangganya. Besok tetangganya nuntut di akhirat. Ya Allah, ada apa? Fulan bin Fulan dulu tetangga saya waktu di dunia. Terus dia rajin ibadah, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat. Terus saya nggak pernah diajak. Nggak pernah diajak. Panggil. Fulan bin Fulan, benar ini tetanggamu di dunia? Benar ya Allah. Nggak pernah kau ajak ibadah? Nggak pernah. Nggak pernah kau ajak iman kepada Allah? Nggak pernah. Kalau begitu kau masuk neraka bersama tetanggamu. Apalagi anak, apalagi istri. Istri besok ditanggungjawabkan oleh suami di akhirat. Maka salah satu alasan boleh menceraikan istri kalau dia nggak sholat. Kalau alasan lain nggak boleh. Oh kurang cantik, gampang bawa aja ke salon. Ya, giginya kurang rapi, dirapiin di salon bisa. Hidungnya kurang mancung, dirapiin di salon bisa mancung. Kulitnya kurang bening, kurang glowing, diglowingin di salon bisa. Tapi kalau nggak sholat, nah ini malapetaka bagi sang suami besok di akhirat. Salah satu alasan boleh menceraikan perempuan itu kalau dia nggak sholat. Kenapa? Besok di akhirat dia nuntut. Tidak sedikit besok suami masuk neraka gara-gara istrinya. Dan tidak ada istri yang masuk neraka gara-gara suami, nggak ada. Kenapa? Karena kalau istri bisa masuk surga sendiri. Mau suaminya maling kek, mau mabuk kek, mau ngerampok kek kerjanya, tapi sang istri melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan kepada suaminya, dia bisa masuk surga sendiri. Tapi suami nggak bisa. Dia mempertanggungjawabkan anak dan istrinya besok di hadapan Allah. Makanya diperintah sholat. Jadi kewajiban orang yang udah punya ilmu, pertama mengamalkan,
kedua menyampaikan, mengajarkan. Wajib. Kalau enggak, besok dituntut kiri kanan di akhirat. Nah, orang tadi menuntut ilmu niatnya itu. Saya ingin menuntut ilmu, niat pertama untuk diamalkan, niat kedua untuk diajarkan. Wa illam yaf'al, maka jika tidak memperbuat siapa orang zalika kepada yang demikian, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, ya diem aja, ada kemaksiatan, matanya dipejamkan, nggak mau komentar. Inat tamakuni, dalam tak kalanya mampu atau ada kesempatan minhu daripada zalik. Faniatu, maka adapun niatnya man ghairu shadiqatin, adalah guru. Maka fadilahnya dia mondok yang puluhan tahun itu hilang, hangus. Kenapa? Pertama, ilmunya tidak diamalkan, kedua, ilmunya tidak diajarkan. Maka fadilahnya mondok yang sekian tahun, ibaratnya 20 tahun, habis fadilahnya, hilang. Kenapa? Karena niatnya tadi tidak shadiq. Wajib itu. Jadi dakwah itu bukan hanya tugas ustaz. Setiap orang Islam wajib berdakwah, minimal untuk dirinya sendiri, untuk keluarga. Gimana cara dakwah kepada diri sendiri? Ya, dakwahi matanya. Matanya didakwahi. Mata, kau ini titipan Allah. Besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo mata, lihat yang baik-baik saja. Jangan lihat yang bening-bening melulu. Lihat yang baik-baik saja. Lihat Quran. Lihat yang dihalalkan Allah. Dakwahi matanya sendiri. Banyak orang yang bisa mendakwahi mata orang lain, tapi matanya sendiri nggak bisa dia mendakwahi. Punya telinga pun begitu, dakwahi telinganya sendiri. Telinga, kau ini titipan Allah untuk mendengarkan yang baik-baik. Jangan kau pakai untuk mendengarkan yang haram-haram. Nanti yang nitip marah. Dakwahi telinganya. Jadi kalau ada omongan yang kira-kira haram, cepat-cepat tutup telinganya. Punya mulut, dakwahi mulutnya sendiri. Jangan dakwahi mulut orang melulu, mulutnya sendiri dakwahi. Mulut, kau ini ada titipan Allah, pakailah untuk ngomong yang baik-baik. Jangan ngomongin kejelekan orang, gosipin orang. Besok akan ditanya oleh Allah di akhirat. Wakaman, dan seperti orang yatlubu yang menginginkan siapa orang ad-dunya, kepada dunia. Cari duit sekarang. Gimana caranya niatnya cari duit supaya jadi ibadah? Jangan dianggap cari duit itu nggak ibadah. Itu ibadah. Kerja ibadah, kuli panggul ibadah, dagang di pasar ibadah. Ibadah itu bukan sholat doang, banyak ibadah yang lain. Cuman ibadah-ibadah itu nggak laku kalau nggak sholat. Nggak laku. Kerja aja nggak sholat, ya nggak jadi ibadah kerja, jadi laknat. Kaman yatlubud dunya, kaman seperti orang yang menginginkan siapa man ad-dunya, kepada dunia, duit fulus. Wa yaz'amu, dan menginginkan siapa orang anau sungguhnya man tadi innama yatlubuha, kepada hendak olehnya mencari siapa man ha kepada dunia, liajlil istighnai anin nas. Dia cari duit kerja, niat pertamanya supaya tidak menyusahkan orang lain.
Itu niat pertamanya. Supaya nggak minta-minta, nggak ngemis-ngemis, akhirnya kerja. Ya, jadi kalau nggak betah hidup susah, nggak betah lapar, nggak betah haus, kerja. Jangan ngemis-ngemis, minta-minta, nakal-nakalin, nggak boleh itu, dosa. Itu pertama, niat kerja supaya tidak menyusahkan orang lain, terutama orang tua. Ya. Jangan dikit-dikit mak, dikit-dikit pak, dikit-dikit bu, dikit-dikit b. Nah, makanya kerja. Kemudian watasadduqi, dan membuat sedekah al-muhtajina, atas orang yang membutuhkan. Ya, niat kerja ini pertama supaya nggak menyusahkan orang lain, kedua supaya bisa membantu orang lain, bisa menyantuni fakir miskin. Ya, jadi kalau kerja gajian jangan dimakan sendiri. Ya. Ingat saudaranya yang melarat, atau saudaranya di pondok pesantren itu butuh duit. Nah, di pondok itu nggak bisa kerja. Ya. Kalau kerja nanti belajarnya tinggal. Nggak ada ceritanya mondok sambil kerja, itu nggak ada itu. Kalau mondok, kalau kuliah sambil kerja ada. Ya. Jadi niatnya yang pertama supaya nggak nyusahin orang, nggak nyusahin emak kado bapaknya. Niat kedua supaya bisa bantu saudara. Ya. Kemudian wasilatil akrobina, dan menyambung tali persaudaraan. Cari duit yang banyak, setahun kerja nabung, mau lebaran pulang kampung, udah ketemu dengan saudara, ketemu dengan Pak Le, Bule, Maete, Ete, Makwo, Makci, ketemu dengan kawan-kawan, adik, kakak, sepupu. Niatnya begitu, bagus itu, tadi ibadah itu. Setahun nabung, niatnya nanti kalau pulang kampung bisa beri keponakan agak 100.000. Bagus, termasuk ibadah. Terus dia kerja. Wa illam yaf'al, maka jika tidak melakukan siapa orang, zalika, kepada yang demikian mazkur tadi, setelah dia dapat duit, bukannya tambah nggak menyusahin orang, tambah makan orang dia. Nah, dia banyak duit, tambah dikuasai semua sama dia. Bisnis pedagang kecil diintrit sama dia, nggak diberi napas. Watasadduqi alal muhtaji, jangankan bersedekah, ya, bakhilnya keluar. Enak aja, gue yang kerja kok main sedekah, gue yang capek. Wasilatil akrobina, jangankan untuk menyambung tali persaudaraan, malah sama saudaranya nggak lagi saudara, nggak level katanya. Lo nggak level gua. Saudaranya diimpret, ingat enteng, nada kaya. Lo bukan level gua orang berduit. Fala aksara, maka tidak ada bekas. Apa aniyati, niatnya man. Maka niat yang baik tadi, niatnya kepengen nggak menyusahin orang lain, niatnya kepengen bantu orang lain, niatnya kepengen menyambung tali kekerabatan, ya. Karena setelah dia diberi oleh Allah rezeki kerja tadi nggak dilaksanakannya,
maka niat kerjanya tadi bukan jadi ibadah, tetapi malah menjadi laknat, membuat dia tambah jauh dari Allah. Wa niyatu, adapun niat, wala aksara, maka tidak ada bekas liniati pada niat ya. Wa niyatu, adapun niat, la tu'asiru, adalah tidak memberi bekas apa niat, fil ma'asi, di dalam perkara maksiat ya. Jadi kalau maksiat itu orang niat maksiat tapi belum maksiat, itu belum ada dosanya, belum ada catatannya. Makanya kalau kita berniat baik, cepat-cepat dilaksanakan. Niat bantu orang nih, duit udah masuk 50.000 ke kantong nih. Ya. Duit masuk 50.000 ke kantong, niat mau bantu orang. Ini cepat-cepat bantu. Kenapa? Nanti kalau datang godaan setan, apa kata setan? Ya kan? Wah, bantu 50.000. Ini kalau dibeli ini bisa, beli ini bisa, kata setan. Nggak jadi. Tapi kalau niat jelek, lama-lamain, jangan diundur-undur. Jadi kalau niat jahat, itu diundur-undur pelaksanaannya. Contoh, nih nanti kalau saya ketemu sama si A, mau saya ludahin mukanya. Kan niat jahat itu. Saya mangkel banget sama dia. Nanti kalau ketemu saya ludahin mukanya. Niat jahat itu. Dia diundur-undur. Ketemu jangan ludahin, nanti aja ludahinnya. Ketemu lagi, dan nanti aja, akhirnya nggak jadi ludahin. Tapi kalau niat baik, cepat-cepat. Niat jelek, diundur. Barangkali datang pertolongan Allah, tidak jadi melakukan kejahatan. Jadi orang berniat jahat, kalau belum dilakukannya, belum berdosa. Cuma saja hatinya kotor. Kama seperti perkara antadhira, yang sesungguhnya mensucikan, la aksara, adalah tidak ada bekasnya, lau kepada man, fin najisil ain, di dalam mensucikan najis yang berbangsa ain. Jadi niat jahat itu tidak ada bekasnya, seperti kalau kita membersihkan barang yang ainiyahnya najis. Ya, kayak membersihkan daging babi. Daging babi itu walaupun dicuci 1000 kali tetap aja najis. Atau daging anjing, walaupun dicuci 1000 kali tetap najis. Tidak ada bekasnya untuk perlunya dicuci tadi. Nah, dicuci berapa kali pun tetap begitu pula orang niat jahat, walaupun dia niat jahat 1000 kali tapi belum dilakukannya, belum dosa, cuman hati dan pikirannya kok kotor. Astaghfirullah Rabbal